Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan khotbah di kebaktian malam ini, mari kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terpujilah Engkau ya Allah, yang telah memberikan kehidupan bagi kami hingga saat ini, di mana kami telah bersiap untuk mendengar firman-Mu yang kudus, meneguhkan hati dan pikiran kami supaya iman kami bertumbuh ke arah kedewasaan. Ya Bapa, perkenankanlah seluruh kehidupan kami dan keluarga bahkan jemaat Tuhan yang mau mendengar firman-Mu. Untuk itu kami yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus memampukan kami mengerti akan sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani khotbah di kebaktian malam terambil dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi dan satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita yakini bahwa perkembangan dari zaman ke zaman tentu ada perubahan, termasuk di dalam firman yang baru kita dengar ini tentang kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman nenek moyang Israel, di mana manusia di kala itu berencana membangun atau mendirikan sebuah menara yang di Babel. Dan orang-orang pada masa itu mempunyai satu ragam bahasa, namun karena pongahnya saudara-saudara atau ambisius tinggi hati yang berlebihan, manusia bahkan berencana membangun yang lebih tinggi lagi, puncaknya sampai ke langit, agar manusia tidak berserak ke seluruh bumi. Itu rencana mereka. Namun Tuhan, saudara-saudara, Tuhan yang Maha Tahu, dan Dia mengetahui rencana busuk manusia di kala itu, sehingga Tuhan sangat-sangat marah melihat tinggi hati manusia itu, sehingga Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itu yang terjadi. Dan akhirnya Tuhan mencerahkan mereka ke seluruh bumi. Akhirnya rencana mendirikan menara yang begitu tinggi berhenti total. Sebab itu pertanyaan mendasar, apakah yang kita baca, apa yang kita renungkan dari kejadian ini? Kita akan tarik makna yang pertama, saudara-saudara, buah dari kemajuan teknologi di zamannya
dengan membangun menara yang puncaknya sampai ke langit, membuat hati manusia congkak, membuat tinggi hati ingin menjangkau kuasa Allah, ingin melebihi kuasa Allah dengan menara puncaknya sampai ke langit, minimal menyamai kuasa Tuhan itu. Tentunya Tuhan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tuhan tidak menyetujui rencana jahat manusia, apalagi mengatasi kuasa Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Kenapa? Itu sebenarnya Tuhan menggagalkan rencana busuk itu karena manusia mengandalkan teknologi untuk mengatasi melebihi kuasa Allah, merendahkan, menghina kuasa Allah. Ingat, Tuhan sanggup mengacaukan rencana manusia jika tidak untuk memuliakan Tuhan. Mengapa Tuhan harus dipermuliakan lewat kemajuan teknologi yang kita pakai? Dan itu yang utama, saudara-saudara, karena Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberi kepintaran pada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi supaya maju dan berkembang. Dengan demikian, maka pengembangan teknologi jika tidak berkenan pada Allah akan gagal, saudara-saudara. Itu sebabnya manusia harus rendah hati menggunakan teknologi. Jangan menjadi sombong tinggi hati, agar jangan menjadi hukum dan kutuk dari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kiranya manusia itu masing-masing bertanggung jawab memakai teknologi dengan pengendalian diri. Itu yang utama. Tentu bagi mereka yang tidak mampu mengendalikan diri memakai teknologi, akhirnya menjadi diperbudak teknologi, jatuh ke dalam dosa. Misalnya memakai media elektronik memberitakan suara yang tidak bertanggung jawab, terjadi hoax, memuji-muji diri sendiri dengan mencari orang lain supaya turut memuji dirinya. Apalagi jika itu sampai berujung kepada perkelahian, kekerasan, pencurian karena teknologi, bisa-bisa membobolkan ATM orang lain, mencaci maki orang lain, memburuk-burukkan orang lain. Saudara-saudara, jangan menganggap jika sudah mahir menggunakan Android, menggunakan HP, menggunakan gadget komputer pintar dalam SMS banking, bisa ber-ATM ria, mampu berkartu kredit, FB, Instagram, Zoom, Google Meet, dan lain-lain, atau WA. Apalagi sekarang ini begitu mudahnya belanja online, bisa-bisa habis uang kita dikuras, saudara-saudara. Ada juga yang memang yang baik dengan media elektronik. Misalnya kita menggunakan media itu mempromosikan jasa dagangan kita, baik. Padahal saudara-saudara ingat, hanya sebatas mengenal gadget dan Android lah kemampuan kita, tidak ada yang lain. Bahkan diri kita pun tidak kita kenal, apalagi mengenal orang lain. Itu sebabnya kendalikan dirimu. Bukan elektronik itu atau teknologi yang mengendalikan kamu, saudara-saudara. Yang ketiga, mengenal diri sendiri adalah suatu filosofi orang Batak yang sungguh baik dan bertanggung jawab. Kita semakin rendah hati, saudara-saudara. Ada ungkapan mengatakan, tadda dirim asahasiaho. Artinya mengenal diri supaya jangan congkak atau tinggi hati. Menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Jika Tuhan memberikan wewenang kepada kita untuk mengenal dan memakai kemajuan teknologi, kiranya kita bertanggung jawab, saudara-saudara. Bertanggung jawab akan keahlian kita. Jangan-jangan pula membawa celaka pada sesama, dan jangan menjadi pelecehan terhadap Tuhan. Bertanggung jawab mengenal diri sendiri dapat mengendalikan diri dan menjadi berkat terhadap sesama manusia. Yang keempat, banyak orang memakai kemajuan teknologi menyampaikan khotbah. Ini juga menjadi masalah. Misalnya memakai Facebook, YouTube, namun isinya hanya kesombongan rohani, meninggikan diri dan mencari popularitas dan keterkenalan, pamer diri.
bukannya memuliakan Tuhan, saudara. Di bahasa Indonesia kita akan pakai mencuri kemuliaan Allah. Akhirnya khotbah yang kita dengar di FB, YouTube tidak membangun iman yang mendengar. Banyak orang mendengar, tetapi banyak pula orang bersungut-sungut dan tersandung, saudara-saudara. Memakai teknologi secara tidak bertanggung jawab akhirnya menimbulkan dosa dan orang lain menjadi tersandung. Jika kita bertanggung jawab memakai teknologi kiranya mampu mengendalikan diri, jangan menimbulkan dosa. Di 4 dikatakan, marilah kita mencari nama. Ini sesuatu yang janggal dalam hidup ini. Artinya mencari popularitas, mencari nama supaya terkenal, ingin dikenal orang lain, dipuji. Bukankah ini suatu kesombongan? Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu, saudara-saudara. Namun Tuhan menghendaki kerendahan hati. Karena Tuhan akan menurunkan orang yang tinggi hati. Kalau kita rendah hati, tentu tidaklah mencari nama melalui medsos Facebook, WA, Instagram, YouTube. Kita bukan untuk mencari nama jika bermedsos. Karena itu bukan tanggung jawab kita, saudara-saudara. Tanggung jawab kita adalah memakai teknologi agar Tuhan Allah dipermuliakan, bukan untuk kesembuhan kita. Tuhan akan menghukum orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, apalagi tidak mampu memakai kemajuan teknologi yang disebut dalam nats ini. Kenapa? Karena Tuhan akan turun membatalkan rencana manusia itu. Yang kedua, Tuhan akan mengacau balaukan bahasa komunikasi mereka sehingga satu dengan yang lain tidak saling mengerti. Itu firman-Nya dalam nats ini. Dan yang ketiga, akhirnya akan terjadi perserakan yang tidak menentu. Ingat, Tuhan akan mengadakan hukuman kepada diri manusia jika tidak mampu mengandalkan diri dan jika tidak bertanggung jawab menghadapi teknologi. Bisa saja terjadi orang lain tidak saling mengerti satu sama lain sehingga terjadi perselisihan, pertengkaran, kekerasan karena salah memakai teknologi di medsos ini. Ingat, orang yang memakai salah medsos akan kena atau melanggar undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronika. Tuhan mampu membatalkan apa yang di hati manusia, saudara-saudara. Karena bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, namun justru merendahkan nama Allah. Sebab itu kiranya kita berhikmat dan mampu mengendalikan diri di zaman revolusi industri yang keempat ini. Janganlah ada di antara kita diperbudak kemajuan teknologi, supaya jangan ada hukuman Tuhan pada kita. Sekali lagi saudara-saudara, ingatlah pengendalian diri perlu terhadap teknologi ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajak kami untuk mampu mengendalikan diri. Belajar dari pengalaman orang pada zamannya yang ada di Alkitab, membangun Bahtera Menara Babel. Artinya Tuhan tidak setuju menggagalkan rencana jahat itu karena mereka ingin menyamai Tuhan. Bapa, kiranya kami mampu bertanggung jawab mengandalkan diri dan menguasai teknologi untuk kemajuan dan untuk menjadi berkat. Mampukan kami senantiasa di dalam diri kami mengerti bahwa Tuhan memberikan hikmat kepintaran itu untuk memakai kemajuan teknologi menjadi berkat, bukan untuk kesombongan. Bukan kami yang dikendalikan teknologi, tetapi kamilah yang mengendalikan teknologi itu. Karena Tuhan memampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, roh pengendalian diri. Sebab itu Bapa berkati jemaat Tuhan yang setiap harinya ada kena mengena dan urusan teknologi,
informasi yang semakin maju ini. Dan demikian boleh dipakai media tersebut menjadi sarana komunikasi yang baik, tidak untuk popularitas, bukan pula menjerumuskan, menindas orang lain. Tengah-tengah kemajuan teknologi reformasi industri keempat ini, ajar kami untuk selalu tunduk rendah hati di hadapan Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami yang mendengar, hingga kami boleh mengendalikan diri kami memakai kemajuan teknologi untuk menjadi berkat terhadap orang lain. Itulah doa pengharapan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin.